Oke, kita akan langsung bongkar salah satu eksperimen psikologi paling terkenal, sekaligus paling kontroversial sepanjang masa. Jadi, siap-siap ya, karena cerita yang bakal kalian dengar mungkin beda banget dari yang selama ini kita tahu. Coba bayangin deh, kita balik ke tahun 1971, di sebuah rubanah di Stanford University. Di sana, seorang psikolog bernama Philip Zimbardo bikin penjara tiruan. Dia ngumpulin 24 mahasiswa yang sehat-sehat aja, terus nasib mereka ditentuin cuma pakai lempar koin, jadi penjaga atau jadi narapidana. Rencananya sih ini bakal jalan selama 2 minggu. Pertanyaannya simpel, tapi juga ngeri. Apa yang terjadi kalau orang baik ditaruh di situasi yang buruk? Cerita yang kita semua tahu itu kan dramatis banget. Katanya, baru 2 hari aja, para penjaga udah mulai nunjukin sifat otoriter mereka. Masuk hari keempat, para napi udah hancur secara emosional. Situasinya jadi kacau balau, sampai-sampai eksperimen yang harusnya 2 minggu itu terpaksa dihentiin di hari ke-6, cuma 6 hari. Kesimpulannya, waktu itu kedengarannya jelas banget. Mahasiswa biasa dalam sekejap bisa berubah jadi monster sadis atau korban yang pasrah. Pesan utamanya, ini bukan soal sifat asli mereka, tapi murni karena kekuatan situasi yang mereka hadapi. Nah, ide inilah yang kemudian terkenal sebagai efek Lucifer dan diajarin di buku-buku psikologi selama bertahun-tahun. Gampangnya gini, orang baik pun bisa jadi jahat kalau kondisinya mendukung. Sebuah penjelasan yang kedengarannya masuk akal banget untuk memahami banyak kejahatan di dunia, kan? Oke, disinilah ceritanya jadi menarik. Gimana kalau narasi yang rapi dan mengerikan ini ternyata nggak sepenuhnya benar? Sekarang, yuk kita lihat bukti-bukti baru yang muncul bertahun-tahun kemudian. Bukti yang benar-benar mengubah cara kita memandang apa yang terjadi di penjara tiruan Stanford itu. Kita mulai dari retakan pertama dalam mitos ini, perilaku para penjaga. Versi resminya kan bilang kalau kekejaman mereka itu muncul alami, spontan gitu aja. Tapi bukti baru nunjukin sesuatu yang beda banget. Mereka itu nggak berimprovisasi loh. Dengerin deh kutipan ini. Ini diambil dari rekaman asli pengarahan sebelum eksperimen dimulai. Tim peneliti secara terang-terangan bilang ke para penjaga, kalian harus menciptakan rasa tidak berdaya. Kita punya kendali total, mereka nggak punya sama sekali. Jelas kan? Ini bukan perilaku spontan, ini adalah skenario yang udah diarahin. Terus, ada lagi nih yang sering dilupakan. Narasi populernya kan seolah-olah semua penjaga jadi monster. Kenyataannya, mereka itu minoritas. Cuma sekitar sepertiganya yang benar-benar bertindak kasar. 2/3 sisanya malah pasif atau bahkan ada yang mencoba bersikap baik ke para narapidana. Fakta penting yang hampir selalu hilang dari cerita. Dan masalahnya nggak berhenti di situ. Beberapa kasus gangguan jiwa yang heboh itu ternyata cuma akting dari napi yang pengen cepat keluar. Mereka cuma mainin peran yang mereka pikir peneliti harapkan. Dan yang paling fatal mungkin adalah Zimbardo sendiri. Dia nggak cuma jadi peneliti yang objektif, dia juga jadi kepala penjara dan ikut ke bawah suasana. Dia bukan lagi ilmuwan, tapi lebih kayak sutradara dari drama yang dia ciptain sendiri. Nah, kalau eksperimennya ternyata penuh masalah begini, kok bisa jadi terkenal banget di seluruh dunia? Yuk kita geser sedikit dan lihat gimana mitos ini bisa menyebar luas dan apa warisan sebenarnya dari semua ini. Ada 3 alasan utama kenapa mitos ini jadi viral. Pertama, waktunya pas banget. Di tengah-tengah isu Perang Vietnam, eksperimen ini seolah ngasih jawaban gampang. Sistemnya yang salah, bukan orangnya. Kedua, ceritanya itu sendiri, simple, dramatis, gampang banget buat dijadiin film atau ditulis di buku. Ketiga, ini nawarin penjelasan universal yang simple untuk kejahatan-kejahatan besar yang rumit. Tentu aja, warisannya nggak sepenuhnya jelek. Eksperimen ini jelas memicu diskusi penting soal etika penelitian dan penyalahgunaan kekuasaan. Tapi sisi gelapnya, ini mempopulerkan ide yang agak bahaya, bahwa kita ini cuma pion dari situasi, seolah-olah pilihan dan moral pribadi itu nggak ada artinya. Jadi gimana para ilmuwan sekarang memandang eksperimen ini? Ya, sebagian besar udah nggak menganggapnya sebagai sains yang valid. Istilah yang sering dipakai itu teater ilmiah, sebuah demonstrasi yang menarik, tapi bukan bukti ilmiah yang kuat. Malah, ini sekarang jadi studi kasus tentang bagaimana sebuah penelitian seharusnya tidak dilakukan. Oke, jadi setelah kita bongkar semua mitosnya, apa dong pelajaran sebenarnya yang bisa kita petik dari keseluruhan kisah eksperimen penjara Stanford ini? Inilah pelajaran yang sesungguhnya. Ya, situasi itu punya kekuatan. Tapi kita bukan boneka, kita selalu punya pilihan. Ingat kan, 2/3 penjaga yang menolak untuk jadi kejam? Atau para narapidana yang berusaha melawan? Bahkan di bawah tekanan paling berat sekalipun, pilihan moral individu itu tetap ada dan sangat berarti. Itu bagian cerita yang sering kali dihilangkan.
Mungkin pada akhirnya pelajaran terbesar dari eksperimen ini bukan soal sisi gelap manusia, tapi soal diri kita sendiri. Tentang betapa gampangnya kita menelan mentah-mentah sebuah cerita yang simpel dan dramatis, meskipun kebenarannya jauh lebih rumit dari itu. Pertanyaannya sekarang, cerita sederhana apa lagi yang masih kita percayai tanpa pernah kita pertanyakan?